Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bersua kembali dalam lanjutan kitab At-Tadhib, ya, syarah dari matan Ghayah wa Taqrib. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita pada permasalahan nusyuz, yaitu pembangkangan ya dari pihak istri dan bagaimana konsekuensinya ya atau hukuman yang diterapkan oleh suami untuk istri yang nusyuz, itu telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu al-khulu. Ya, khulu. Khulu yaitu dari bahasa khala'a, melepaskan. Berarti ini permintaan pelepasan dari pihak wanita, pelepasan pernikahan. Ya, barakallahu fikum. Kalau hak cerai, ya, itu ada pada suami. Nah, sang istri apakah bisa atau boleh mengajukan cerai juga? Boleh, tapi namanya khulu. Nah, diajukannya cerai oleh pihak istri itu dengan syarat sang istri mengembalikan mahar dan diterima oleh suami. Ya, mengembalikan mahar dan diterima oleh suami. Seandainya sang suami nggak mau, maka diajukan ke pengadilan. Tatkala hakim memutuskan dipenuhi hak dari istri untuk mengajukan cerai, maka jatuhlah perpisahan. Barakallahu fikum. Jatuhlah perpisahan. Ya. Dan khulu beda dengan talak 3. Khulu beda dengan talak 3. Kalau talak 3, sang suami itu nggak bisa rujuk baikan lagi dengan istrinya, kecuali si istrinya menikah dengan pria lain dan kemudian si mantan istri berpisah dengan suaminya baru. Kemudian si mantan istri kembali menjanda, baru dia boleh menikah dengan si mantan istrinya lagi, bai'an. Paham sini? Nah, saya kasih ilustrasi, si fulan punya istri fulanah. Si fulanah dicerai oleh si fulan, talak 3. Kemudian si fulanah menikah lagi dengan si alan. Kemudian sudah berhubungan pasutri, si alan menceraikan fulanah. Fulanah boleh balik dengan si fulan ketika mereka mau bai'an, mau rujuk. Ya, tapi kalau si fulanah sudah ditalak 3, nggak bisa dia menikah lagi dengan si fulan, kecuali si fulanah menikah lagi dengan pria lain. Taruhlah ini namanya alan. Dan dengan syarat ketika pisah dengan si alan, mereka sudah berhubungan badan. Kalau khulu, seorang istri mengajukan cerai dalam gugatan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, yang dibenarkan oleh syariat. Maka ketika masih dalam masa iddah atau tidak dalam masa iddah sekalipun, si suami bisa rujuk kepada istrinya tapi dengan akad yang baru. Ya, tapi dengan akad yang baru. Barakallahu fikum. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa khulu yang diajukan wanita itu nggak boleh sembarangan diajukan perceraian kepada suaminya. Itu apabila sang suami tidak memenuhi haknya sebagai suami, yaitu tidak ada nafkah.
Atau yang kedua, ada jinayah, ada kejahatan, pelanggaran syariat oleh suami terhadap istri. Maka si istri mengajukan khulu. Selain dari itu nggak boleh si istri mengajukan cerai. Nafkah dan ada jinayah, itu dia. Tidak dikasih nafkah, maka si istri mengajukan khulu, itu boleh. Adapun pembahasan sebelumnya, misalkan sang suami impoten atau lemah syahwat, itu tanpa dikembalikan mahar, itu boleh si istri mengajukan cerai tanpa dikembalikan mahar. Tapi ketika suami nggak ngasih nafkah, maka si istri mengajukan khulu dengan mengembalikan mahar. Ya, dengan mengembalikan mahar. Apa mahar yang diterima oleh si istri? Emas sekian gram, dia balikin. Kalau emasnya sudah diambil suami, berarti lunas. Nggak ada yang perlu dikembalikan. Atau dipinjam suami, maka selesai. Barakallahu fiik. Ini perlu diperhatikan ya. Dan tadi yang diperkenankan untuk mengajukan khulu tadi pertama, si suami nggak ngasih nafkah. Yang kedua, ada jinayah, ada kejahatan, pelanggaran dari si suami. Pelanggaran syariat, semisal si suami suka KDRT. Suami suka KDRT memukuli istrinya. Suaminya gagal jadi atlet MMA. Akhirnya malah sparring partnernya istrinya. Ini kacau. Ya. Ini kacau. Nah, ini berantakan. Barakallahu fikum. Ya, atau si suaminya melakukan kejahatan terhadap syariat, itu suaminya nggak sholat, minum khamr, berzina. Ya. Nah, ini istrinya boleh mengajukan cerai. Tapi tentunya setelah ada nasihat, setelah ada peringatan. Bisa dipahami ya? Setelah adanya peringatan. Adapun karena beda pengajian, selama sesama pengajian tersebut masih muslim, nggak keluar dari lingkup Ahlussunnah wal Jamaah, ya nggak masalah. Ya, jangan sampai gara-gara beda pengajian cerai. Ya. Kenapa memangnya pengajian yang diikuti istrinya atau diikuti suaminya batal Islamnya, murtad, keluar dari Islam, keluar dari lingkup Ahlussunnah wal Jamaah karena ahli bid'ah? Oh enggak, ya enggak. Terus saja. Nah, ini ya, sang istri juga jangan gampang-gampang nuntut cerai. Kata Nabi SAW, ayyumam ra'atin sa'alat at-talaq min ghairi mabaksin lam tarah raihatal jannah. Wanita, istri mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Ya, suami mau poligami, boleh nggak sih istri nuntut cerai? Pak Bayu, nggak boleh. Kecuali setelah nampak sang suami tidak adil. Akhirnya tidak adil dalam pembagian nafkah. Istri pertama nafkahnya terbengkalai karena sibuk dengan istri kedua. Maka istri pertama mengajukan cerai karena ada pelanggaran terhadap si istri, yaitu pelanggaran tadi nafkah. Jadi boleh minta cerainya si istri dua hal aja. Tidak diberikan nafkah, ya, tidak diberikan nafkah. Ini selain pada kasus yang bukan ini khulu tapi tidak perlu dikembalikan mahar, yaitu ketika suaminya impoten atau lemah syahwat, atau ya pokoknya yang sekitar itulah. Yang di sini si istri tidak perlu mengembalikan mahar, dia ngajuin gugat cerai ke suaminya, itu boleh. Makanya hati-hati ya, makannya dijaga, kesehatannya dijaga, jangan sampai antum baru umur 40-an nanti udah diabetes, ya udah loyo, akhirnya istrinya terdolimi, madlumah, antum lemas, ya, antum lemas, akhirnya ya udah,
Dijaga makanannya. Kalau memang mau makan sembarangan berarti banyak olahraga. Jangan lihat badan antum sekarang, tapi lihat nanti kemudian hari. Ya, nanti kalau udah diabetes, sudah asam urat, sudah kayak orang jongkok, padahal usia baru 30-an. Nah, penyakitan, akhirnya impoten. Nah, istrinya sah-sah saja ketika mengajukan cerai. Ya, habis itu nggak ada yang mau bantu. Siapa orang udah impoten? Siapa yang mau nikah lagi sama orang impoten? Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya dijaga kesehatan. Ya, dijaga kesehatan. Jangan sembarangan. Baik. Yang kedua tadi apa? Penyebab istri boleh mengajukan khulu itu apa tadi? Ada pelanggaran kejahatan syariat. Nah, KDRT suaminya baru si istri boleh ngajukan khulu. Ya, tapi betul-betul KDRT ya. Kalau si istri cuma dipukul, dibukan di wajah, itu bukan KDRT, memang boleh. Memukul istri dalam rangka mengajarkan dia adab, itu boleh. Tapi kalau sampai lebam, dipukul, ditampar, ditabok, nah, dijedotin ke tembok, iya dan billah, ini memang ada ini dari suami-suami yang gila itu. Maka si istri mengajukan cerai itu diperkenankan. Ya, kalau perlu suami diaduin polisi biar ditangkap kayak gitu. Ya, ini penjahat, berani sama perempuan. Berantem itu di luar sama laki-laki, sama orang kafir, nah itu sama istri. Nah ini pengecut, nah kayak begini. Ya dan billah. Dan memang seorang yang punya self control yang buruk, itu akan mudah tersulut emosi ketika istrinya ngotot. Nah, istrinya ngotot, ya biasalah. Nah, dia akan tersulut emosi dan dia mengambil jalan pintas, yaitu membuat bungkam istri dengan dipukul. Dia pikir kalau dipukul istri bungkam. Padahal itu timbul masalah. Yaitu istri diperkenankan khulu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita masuk di sini pembahasan. Faslun. Ya, pasal di sini. Wal khulu jaizun ala iwadin ma'lumin. Khulu itu diperkenankan, jaiz. Ya, dibolehkan ala iwad dengan tebusan pengganti. Jadi dia balikin mahar yang ma'lum, yang tertentu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dif Al-Bugha. Dalla ala dzalik qauluhu ta'ala yang menunjukkan akan hal ini. Ya, al-khulu secara bahasa huwa al-lughah an-naz'u, mencabut. Al-khulu itu secara bahasa huwa fil lughah an-naz'u, mencabut, yaitu melepas ikatan pernikahan. Sumya bidzalik dinamakan dengan nama khulu di anna kullan min az-zawjain kal libas bil akhar. Karena masing-masing pasutri itu seperti pakaian satu sama lain. Istri adalah pakaian kita, kita berpakaian istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kata Allah. Kalian, mereka itu istri-istri kalian adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Ya, maka seakan-akan istri itu pakaian kita. Yasturhu, yang si istri itu menutupi dia. Ya, wa ya'simuhu, menjaga dia minal wuqu'i fil fahisyati, dari terjatuh ke dalam perbuatan keji yaitu zina. Karena kalau udah punya istri itu fa innahu ahsanu lil farj. Nah, itu lebih menjaga kemaluan. Maka aneh kalau sudah punya istri masih doyan jajan pelacur di rumah. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Saban gajian. Ya. Nauzubillah. Ini memang saya tahu ini. Di berbagai perusahaan ada sekumpulan pria-pria hidung belang padahal udah punya istri. Kalau gajian mereka itu jajan. Ini penyakit ini. Ntar kena AIDS, dia tularin ke anak istrinya. Nauzubillah. Nauzubillah. Dia kena AIDS, dia tularin ke anak istrinya. Anak istrinya baik-baik, jadi kena AIDS. Nauzubillah. Kenapa? Gara-gara ini suaminya. Suaminya error. Makanya muslimah selektif. Milih suami.
Ya. Jangan cuma yang kelihatan baik di depan, belang di belakang. Mesti selektif. Jangan cuma ngelihat, oh tampangnya oke, keren. Lihat agamanya. Ya. Kalau putri muslimah cari suami di sini, bisa tanya ke Pak Bayu. Siapa yang direkomendasikan? Pak Bayu akan merekomendasikan dirinya sendiri. Enggak ya, enggak Pak Bayu ya. Ada. Ya tanya begitu. Biar tidak salah langkah. Biar tidak salah langkah. Ya. Apalagi cari pasangan seumur hidup, jadi teman hidup. Kalau dapat yang brengsek, dapat teman hidup yang brengsek seumur hidup, naudzubillah. Maka selektif muslimah. Jangan cuma lihat wajah, tampang, gaji, lihat agama. Tampang, gaji itu bisa berubah-ubah. Dulunya ganteng, pas udah tua keriput. Ya. Nah, itu cari yang agamanya yang bagus, yang muslimah. Barakallahu fikum. Tanya ke yang dipercaya. Yang tertua di sini siapa? Pak Bayu. Tanya, Pak Bayu, ikhwan itu gimana Pak Bayu? Ya, dia melamar saya, gimana dia? Ini boleh. Dulu Fatimah binti Qais, ketika dia janda, dia dilamar oleh dua orang. Dia dipinang oleh dua pria, Abu Jahal dan Muawiyah. Maka minta pendapat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu boleh gitu. Jadi ketika muslimah dilamar oleh seorang pria atau banyak pria, dia boleh mengajukan rekomendasi kepada tokoh, kepada tetua. Siapa tetua di sendengan pengajian? Siapa lagi? Pak Bayu. Panggil Pak Tetua. Pak Tua. Saya dilamar oleh fulan dan fulan. Kira-kira gimana ini? Nah, Pak Bayu mesti sering itu. Pak Tetua ini mesti memberikan informasi secara fair, sportif. Nggak boleh tendensius. Ya. Fatimah binti Qais ketika dilamar, dia sedang menjanda, dilamar, dipinang oleh Abu Jahal dan Muawiyah. Ya, kata Fatimah binti Qais kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Jahlin wa Muawiyah qad khataba'ani. Wahai Rasulullah, Abu Jahal dan Muawiyah dua-duanya itu meminang aku. Yang mana ini? Ya, maka kata Nabi, Abu Jahal orangnya begini, Muawiyah orangnya begitu. Kamu nikah jangan sama keduanya. Nikah aja sama Usamah bin Zaid. Maka Fatimah binti Qais mengikuti saran Rasulullah SAW, menikah dengan Usamah bin Zaid. Maka menikahlah mereka. Jadi seperti itu. Jadi diperbolehkan muslimah bertanya kepada tokoh senior, tetua yang dianggap mengetahui karakter orang yang meminang dia. Ya, boleh begitu. Jadi kalau ada antara antum ada yang melamar muslimah di belakang, melamar anak-anak putri yang di belakang, yang putri itu nanti hubungin ke baik. Boleh gitu. Nah, ya saya dilamar oleh ini. Terus ketika lamaran antum ditolak, jangan suuzon. Oh, Pak Bayu pasti nih kerjaannya nih. Wah. Enggak. Baik. Kan orang tua banyak di sini. Ya, bisa jadi enggak ke Pak Bayu. Yang lain-lain. Ya enggak? Senior-senior. Walaupun yang paling tua enggak ya, enggak paling tua ya. Insyaallah. Paling sesepuh. Baik. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka adalah pakaian bagi kalian istri-istri dan kalian sendiri pakaian bagi mereka. Faka'anna kulla wahidin minhuma naza'a libasahu wa khala'ahu anhu bi mufaraqatihi lil akhari. Maka seakan-akan masing-masing dari keduanya pasutri tadi melepas pakaiannya, menanggalkan pakaiannya dari diri dia dengan berpisah satu sama lain. Maka inilah khulu. Nah, khulu. Jadi sang istri menanggalkan pakaian dia. Pakaian dia berupa tadi siapa? Suaminya.
Ya. Jadi khulu hak gugat cerai dari istri. Kalau talak hak gugat cerai dari suami. Ingat ya, putri dan muslimah diajarin yang punya istri ke istrinya. Gak boleh gampang-gampang minta cerai. Taruhannya masuk surga atau enggak? Ayyumam ra'atin sa'alat at-talaqa min ghairi ma ba'sin lam tarah raihatal jannah. Wanita, istri mana aja yang minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia tidak akan mencium aroma surga. Jangankan masuk surga, wangi surga aja dia nggak dapat. Wangi surga aja dia tidak bisa mencium aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga dapat tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Dari jauh sudah tercium aroma surga yang semerbak, yang harum. Berarti orang yang nggak bisa mencium wangi surga sangat jauh dari surga, jauh sekali. Hati-hati, ya. Makanya ini hikmah hak cerai itu di tangan suami. Karena istri atau perempuan lebih mengedepankan perasaan dibanding akal. Kalau si istri, suaminya baru dikit-dikit, cerai aja. Aku gak tahu, pulangkan aku ke orang tuaku. Cerai aja. Kalau si suami, istrinya misalkan melakukan pelanggaran yang sama sekalipun, dia mungkin marah tapi nggak mengucap kata cerai, karena mikir. Oh, ini umumnya ya. Kalau ada 1-2 kasus, yaitu keluar dari keumuman. Ini umumnya demikian. Kalau hak cerai ada di istri, repot. Itu jadi duda terus ini. Berantem dikit sama istri minta cerai. Jadi duda kita besok. Nikah lagi, berantem lagi. Istri cerai, dikabulin cerainya. Jadi duda. Nah itulah hikmah hak cerai di suami. Kalau di istri hanya hak talak. Itu pun cuma 2 kasus. Si suami tidak kasih nafkah. Ini plus salah satunya tidak mampu berjima. Yang kedua, si suami melakukan jinayah, kejahatan terhadap diri dia. Setelah itu nggak ada lagi, nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut. Wa huwa fi syar'i furqatun baina zawjain bi'iwadin maqsudin raji'in li jihati zawj bilam talaq aw khulu' aw khal'in, ya, aw khul'in. Nah, perhatikan di sini. Dan dia secara syariat hukum Islam kata khulu' itu berarti perpisahan suami istri dengan iwad pengganti tebusan yang ditujukan pada suami. Dengan ucapan talak atau khulu' minta dilepas. Ya. Baik. Nanti ada akadnya. Kama lau qala laha, ketika si istrinya sudah ngajuin gugatan, udah saya mau ngajuin khulu', nih saya balikin maharmu. Nah, maka diterima oleh si suami mengatakan kepada istrinya, ya, khala'tuki, aku ya menghuluk kamu, melepas kamu ala kada, ya, dengan tebusan ini, dibalikinnya mahar kayak gini, ya. Nah nanti si istri mengatakan faqalat qabiltu, ya saya terima. Nah, kalau si cerai, si istri mengatakan saya tidak terima, itu enggak berpengaruh. Jatuh cerai. Nanti kita akan bahas pembahasan talak, makanya hati-hati. Ya, talak itu ada yang soreh, ada yang kinayah, hati-hati. Ada yang soreh yang jelas, ada yang kinayah, yang kiasan. Ini yang kiasan ini yang banyak orang terjatuh. Ini hati-hati. Ya, makanya kalau berantem sama istri, ya udah. Selama berantemnya itu masih dalam tahap wajar,
kejahatan si istri pun tidak dalam yang berat-berat sekali ranahnya, udah istri dimarahin boleh. Istri dipukul selain di wajah dan kepala dia boleh. Tapi hati-hati dengan kalimat cerai. Nanti di pembahasan at-talaq, di pembahasan talak ini. Barakallahu fikum. Yang jomblo nggak apa-apa belajar ini. Yang jomblo jangan berpikir, wah ini nikah aja belum, udah belajar cerai. Berilmu sebelum cerai. Kok berilmu sebelum cerai? Bukan berilmu sebelum cerai, berilmu sebelum nikah. Jangan berilmu sebelum cerai. Berilmu sebelum nikah supaya tahu nanti kita supaya tidak terjerumus ke dalam perceraian. Banyak orang yang hidup bertahun-tahun sebenarnya sudah jatuh cerai. Ya, ada orang yang hidup bertahun-tahun, istrinya berantem, saya balikin marmo, ya udah saya terima sini, jatuh tuh full. Atau suaminya berantem, saya cerai kamu, habis itu bai'ah. Berantem lagi, udah kita cerai aja, udah habis itu bai'ah. Berantem lagi, udah kalau gini cerai aja kita, udah jatuh cerai semua, udah cerai aja kita, habis itu bai'ah. Ada kali 40 kali. Ya. Talak yang bisa rujuk itu 2. Talak 1, talak 2, talak 3 udah gak bisa. Ini bodoh. Kenapa? Karena gak ada ilmu. Pembahasan fikih nikah tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak dikaji. Sekarang alhamdulillah ada pembahasan tentang nikah, tapi tidak fikih nikah, cuma tematik rumah tangga, udah gitu aja. Tematik rumah tangga. Ya. Udah tematik rumah tangga aja. Tapi tidak ada pembahasan mengenai bahasan detail bagaimana tata cara. Ya, pernikahan itu sendiri. Secara fikih. Ya, ini serius ya. Dari banyak teman-teman mutazawijun yang pernah menikah, kebanyakan yang saya tanya, ketika dia menikah itu belum pernah belajar fikih nikah. Untuk mau nikah, udah pernah khatam belum kitab nikah? Belum. Sudah. Pak Bayu, nggak usah saya tanya lah. Udah pernah belajar belum kitab nikah waktu bujang? Pernah? Pernah. Oh ini kan dari sekian banyak. Betul, Pak? Belum. Ya. Baik. Berarti ketika belum beramal tanpa ilmu dong. Iya benar. Ya nggak, jujur aja emang beramal tanpa ilmu. Tapi kan masih ada kesempatan belajar sekarang. Nah yang jomblo ini alhamdulillah. Ketika duduk di sini belum menikah dapat materi. Ya, jadi biar tahu tanggung jawab besar. Kalau ada problem pasti ada problem. Yang namanya kita tinggal sama istri, pasti ada beda pendapat. Jangankan kita dengan istri, kita dengan diri kita aja itu ada perbedaan. Terkadang orang bergejolak jiwanya. Kenapa? Karena dia bingung memikirkan di antara 2 pilihan. Pilihan pertama dia mau begini, pilihan kedua dia mau begitu. Ya, bergejolak dia, mikirin, merenungi yang mana yang terbaik yang dia pilih. Ini padahal dia menghadapi diri dia sendiri. Ya, dia menghadapi diri dia sendiri. Apalagi ketika sudah ada orang lain, teman hidup yang baru kenal lagi, perempuan lagi lawan jenis. Kalau sama-sama laki pakai akal, ya perempuan lagi pakai perasaan. Kadang perempuan itu bingung juga gitu. Dibilang iya ternyata enggak, dibilang enggak ternyata iya. Apalagi kalau bilang terserah, bingung lah gitu. Aduh, apaan lagi nih? Kita lakuin ini, ntar ada aja salah. Mau enggak? Enggak, padahal mau. Mau enggak? Mau, padahal enggak. Bingung gitu.
Sampai hari ini saya masih belum bisa memecahkan misteri itu. Misteri itu. Sama istri saya juga perempuan biasa. Kadang-kadang kalau ngambek, enggak. Bingung tuh. Ntar saya turutin, udah nggak mau. Ada aja lagi masalahnya. Nah, itu susah. Tergantung mood. Ya, pria itu ya begitulah, iya-iyain aja. Ya, gampang ngalahan aja. Ngalah bukan berarti kalah. Ngalah bukan berarti salah. Tapi ngalah agar cepat berlalu masalah. Jadi kalau dipikir-pikir istri itu sadis itu. Iya. Mas Yuda korban ini. Mas Yuda ya. Jadi ngalahnya suami bukan karena kalah atau bukan karena salah. Agar cepat berlalu masalah. Nah, kadang-kadang masih bisa disalah-salahin juga itu. Allah Ustaz. Itulah makhluk wanita kayak begitu. Ya, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Karena kita ini memang mesti hidup dengan adanya istri. Coba yang nggak ada istri dulu itu tampangnya malah semua itu. Galau semua itu. Ya, wah, apalagi dia, aduh. Suram. Aduh. Kita ini memang mesti ada istri. Istri juga mesti ada suami. Ya, kita mesti mengarungi kehidupan dengan pasangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian. Kenapa? Supaya kalian tentram bersama Dia. Nah, kalau enggak hidup kita galau. Hidup kita buyar. Gampang hidup kita, enggak punya pegangan. Tapi kalau ada istri, seberat apapun problem rumah tangga, ada ketenangan. Ya, memang orang yang beristri, bersuami setelah menjalani pernikahan itu akan timbul banyak masalah. Sebelumnya tidak ada masalah itu. Dia sendiri dulu nggak mikirin gas, nggak mikirin listrik, token, nggak mikirin belanjaan, nggak mikirin anak sekolah, nggak mikirin ini itu. Seakan-akan enak dia. Tapi jiwa dia bergejolak. Nah, ketika seorang suami dulu ketika dia jomblo, bujang, nggak menghadapi itu, dia akan menghadapi tadi semua itu. Gas habis, minyak goreng habis, sembako menyusut, token udah bunyi-bunyi, bayaran anak sekolah, iya benar. Tetapi di balik itu ada ketentraman di jiwanya. Litaskunu ilaiha, supaya kalian tentram merasa di situ. Saya nggak perlu survei, tanyain ke orang-orang yang menikah. Udah, percaya aja janji Allah. Supaya kalian tentram, tenang, ada pasangan. Dan ternyata pasangan kita itu gak ada yang sempurna. Kata Nabi SAW, innaman nasu kal ibilin mi'ah. Manusia itu bagaikan 100 ekor unta. Hatta la takat tajidu raihatan. Sampai-sampai Anda tidak bisa, hampir-hampir Anda itu, sampai-sampai Anda itu hampir-hampir enggak bisa mendapatkan 1 ekor unta pun yang layak yang Anda jadikan tunggangan. Karena enggak memenuhi syarat, semua syarat perfect. Kita mesti mengarungi kehidupan di gurun yang panas. Perjalanan yang menuju negeri akhirat dengan menunggangi unta. Kita lihat ada yang cacat kaki depan. Ada yang sempurna kaki depan, kaki belakang cacat. Kaki semuanya oke. Ada yang buntutnya buntung. Buntutnya lengkap semua. Ada yang oreng di badannya. Ada yang matanya rabun unta tersebut. Tapi mau nggak mau kita mesti mengambil unta tadi untuk mengarungi kehidupan. Nah, begitulah innaman nasu kal ibilil mi'ah. Manusia seperti 100 ekor unta.
Dari 100 ekor unta itu, 1 ekor pun nggak ada yang bisa kita layak jadikan sebagai tunggangan. Rohilah, nggak bisa jadi rohilah. Tapi mau nggak mau kita mesti ambil. Yang kita ambil itulah pasangan kita. Ya, sebelum nikah manis, manis di bibir. Sebelum nikah lembut, bagaikan sutra. Setelah menikah, garang repet terus. Garang. Sama, antum juga ngeliat istri antum. Lembut. Sang istri juga gitu ngeliat suami. Wah, ini bagus. Pas udah nikah, main futsal mulu ini. Woi, pulang, punya istri, punya anak. Dulu, jalan nih. Tanggung. Futsalan mulu. Hari Ahad, Sabtu Ahad libur. Futsalan juga. Ini seperti itulah. Ya, kayak begitu. Jadi, apa yang Allah berikan kepada kita berupa pasangan, nikmati, syukuri. Kalau kita bersyukur, kenapa? Hah? Kalau kita bersyukur gimana? Allah tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Barakallahu fikum. Nah, kemudian lanjut lagi. Khulu hukumnya jaizun, boleh. Jadi ketika sang istri memang layak mengajukan khulu karena dia tidak dapat nafkah atau karena ada kejahatan dari suami, itu boleh. Bukannya haram, boleh. Ya, dia boleh mengajukan gugatan tadi, khulu tadi. Baik. Dalil ala dzalik yang menunjukkan akan hal ini ialah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa la yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah. Fa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 229. Ya, la yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an. Tidak halal bagi kalian wahai para suami mengambil kembali sesuatu mahar yang telah kalian berikan kepada mereka. Illa ayakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali kalau keduanya suami istri itu khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Ya. Oh, dia takut. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Kalau kalian takut, khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, ya, fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Maka tidak berdosa bagi keduanya itu untuk bayaran, untuk mengganti mahar dari apa yang diberikan kepada istri, untuk diberikan pada suami sebagai tebusan. Ya, barakallahu fikum. Wa dzakara al-khaufa fil ayah. Allah menyebutkan kalimat khauf jika kalian khawatir. Ya, Allah menyebutkan kalimat khauf, khawatir di sini. Taib. Jariyun 'alal ghalib wa laysa bisyartin. Itu karena karena umumnya demikian, bukan syarat. Idil ghalibu ayahsul al-khulu' halan nizai. Karena umumnya, dominannya terjadinya khulu itu ketika terjadi niza', perselisihan. Nah, istri khawatir ketika dia sudah mendapatkan perlakuan kejahatan dari suami atau dia sudah tidak mendapatkan nafkah dari si suami, si istri khawatir dia nggak bisa menegakkan hukum-hukum Allah sebagai seorang istri, di mana seorang istri wajib memenuhi hak suami dan dia wajib menjalankan kewajiban dia sebagai istri, sementara dia udah gak dapat hak dia. Kalau dia terusin, dia khawatir gak bisa menjalankan amanah dari Allah ini sebagai suami istri, maka boleh dia kembalikan mahar melepas pernikahan. Makanya ya, kalau mahar itu jangan yang murah-murah. Mahar itu antum jangan lagu-laguan, mahar itu nata de kuku, bukan sweat. Hydrococo original. Saya nikahkan
Fulanah binti Fulan dengan saudara, dengan mas kawin, ikan cupang, dibayar tunai. Ada kan? Waktu itu ramai viral kan? Ikan cupang. Pas berantem istrinya ulu, nih saya balikan ikan cupang kamu. Cupang sawah lagi, yang nggak bisa bekedok. Ya, sendal jepit. Nah, jangan. Yang berharga. Di samping menghargai istri, menghargai kedudukan istri sebagai istri, dan juga nanti supaya istri tidak bergampang-gampang untuk mengajukan khulu, karena mesti balikin mahar, mesti dikembalikan mahar. Ya, barakallahu fiik. Wa kadzalika idza jaza hal al-khauf, jaza hal al-khauf wa hiya muttarratun ila badl mal, fali ay yajuza fi halir ridha aula. Ya, oleh karena itu, ya demikian pula apabila pada saat keadaan takut tadi, boleh saja si istri itu dalam keadaan terpaksa untuk mengembalikan harta mahar, maka boleh bagi si istri itu untuk mengembalikan tadi. Penyerahan tebusan pada suami tidak merasa takut tidak dapat melanjutkan pernikahan dengan istrinya. Jika tebusan tadi, balikin mahar tadi, ya, diserahkan pada saat suami tidak merasa takut, itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Barakallahu fikum. Rawah al-Bukhari an Ibnu Abbas, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna imra'atan Sabit ibn Qais atat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya istri Sabit bin Qais mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi si istri terkadang boleh mengajukan khulu walaupun dia melihat suaminya itu tidak si istrinya itu tidak khawatir suaminya itu tidak bisa menunaikan hukum Allah. Artinya si suaminya tetap memberikan nafkah dan tidak ada jinayah. Ini diperkenankan kalau memang pantas. Apa kata istri Sabit bin Qais? Ya Rasulullah, Sabit ibnu Qais ma'atibu alaihi bi khuluqin wala dinin. Wahai Rasulullah, aku tidak mendapati aib celah pada diri suamiku, yaitu Sabit bin Qais, dalam hal akhlaknya, agamanya. Ya, lakinni akrahu al-kufra fil Islam. Namun aku khawatir, ya, aku takut menjadi kafir berbuat menyimpang dalam Islam. Kenapa demikian? Ya, karena disebutkan bahwasanya Sabit bin Qais ini seorang sahabat yang mungkin beda masalah face-nya dengan istrinya. Ya, jadi istrinya takut kufur nikmat. Suaminya udah kasih nafkah, suaminya agamanya udah baik, dia masih nggak mau berbakti sama suaminya karena ada hal tadi. Barakallahu fikum. Nah, istri dari Sabit ini namanya Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, anaknya gembong munafik. Ya, anaknya muslimah. Ya. Kemudian faqala Nabi SAW, Nabi katakan, ya, ataruddina alaihi hadiqatah. Apakah engkau sudah kembalikan mahar yang kamu terima ketika nikah dengan dia itu berupa kebun? Ya, maka kata qalat na'am. Kata Jamilah istri Qais, iya. Berarti dibalikin mahar. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Sabit bin Qais, iqbal, ya, al-hadiqah wa talliqha tatliqatan. Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia satu kali. Ya, inilah kasus khulu perdana dalam
Islam. Ya, baik. Nah, makna akrahu al-kufra ay an aqa'a fi asbabil kufri min su'il asyarah ma'az zawj wa nuqsanihi haqqahu wa nahu dzalik. Aku khawatir bisa kufur dalam Islam, yaitu buruk dalam pergaulan dengan suaminya atau atau kurang dalam memenuhi hak suaminya. Nah, hadiqah bustanuhu alladhi atahu iyyahu mahran, itu kebun yang diberikan oleh Sabit bin Qais kepada istrinya sebagai mahar. Maka Nabi perintahkan pada Sabit bin Qais untuk mentalak istrinya sekali. Wa huwa awwalu khul'in fil Islam. Ini awal khulu' yang pertama kali dalam Islam. Baik. Kemudian wa tamliku bihi al-mar'atu nafsaha. Maka setelah khulu' si istri menjadi bebas memiliki diri dia sendiri. Ya, baik. Bebas. Ai la yabqa li zawj 'alaiha sultan li'anna al-khul'a talaqun ba'inun. Ya. Maksudnya suami tidak lagi memiliki kekuasaan bagi istri karena khulu' menyebabkan terjadinya talak ba'in. Ya, talak ba'in yaitu talak 3 yang tidak boleh dirujuk. Ya. Wala raja'ata lahu 'alaiha illa bi nikahin jadid. Nah, kemudian si istri yang mengajukan khulu ini, yang menggugat cerai suaminya ini, tidak dapat dirujuk kembali oleh mantan suaminya kecuali dengan akad yang baru. Ya, kecuali dengan akad yang baru. Bedanya dengan talak 3, si suami nggak bisa merujuk istrinya kecuali istrinya menikah dengan pria lain dan telah berhubungan badan. Ya, barakallahu fiik. Nah, kita bahas di sini. Ya, kemudian wa yajuzu al-khulu fit-tuhri wa fil haidi. Khulu bahkan boleh itu dilakukan oleh istri, diajukan oleh istri dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Dalam keadaan suci adalah dengan keadaan haid, bahkan nifas itu boleh. Wala yalhaqu mukhtali'atu at-talaq. Dan istri yang telah dikhulu, dilepas oleh suaminya, tidak perlu ditalak lagi. Udah kelar. Udah selesai. Nah, ya, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, li'annaha asbahat ajnabiyatan ba'dal khul'i. Karena si istri setelah mengajukan khulu' itu dia menjadi wanita yang non mahram dia. Ya, wanita asing setelah khulu'. Nah, maka tidak perlu ditalak lagi. Baik, selesai pembahasan khulu', maka sekarang kita masuk ke pembahasan talak atau cerai. Ya, jam berapa? Ada? Cukup dulu ya. Berarti nanti kita lanjutkan lagi karena cerai itu pembahasannya panjang. Ya, kita persiapan sholat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.